Saudara, Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI kemarin menetapkan 2 perwira TNI sebagai tersangka korupsi di Basarnas. 2 perwira militer tersangka suap di Basarnas itu nantinya akan disidangkan di peradilan militer. Pusat Polisi Militer Puspom TNI kemarin menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi di Basarnas. 2 perwira TNI tersebut juga langsung ditahan. Menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko juga mengungkap Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto menerima uang pembagian keuntungan dari proses pengadaan barang dan jasa senilai 999 juta dari tersangka pihak swasta. Menurut Letkol Afri, penerimaan uang tersebut merupakan perintah dari Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi. Berikutnya, ABC menerima uang dari Saudari Mary sejumlah 999.710.400 rupiah pada hari Selasa 2023 sekira pukul 14.00 di parkiran salah satu bank di Mabes TNI AL. Yang pengakuan ABC, uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati. ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut di atas dari Saudari Mary atas perintah Kabasarnas. Perintah itu ABC terima pada tanggal 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung. Marsikal Muda Agung Handoko menegaskan 2 perwira TNI yang jadi tersangka nantinya akan disidangkan di peradilan militer. Bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas locus delicti, tempus delicti. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Sementara Ketua KPK, Firly Bahuri menyatakan penanganan perkara dugaan korupsi di Basarnas akan dituntaskan bersama TNI sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak korupsi yang terjadi. Salah satu tersangka penyuap Kabasarnas, Mul Sunadi Gunawan, Senin siang menyerahkan diri ke KPK dan telah ditahan. Dengan demikian, 5 tersangka perkara korupsi di Basarnas telah ditahan, 3 ditahan di KPK dan 2 ditahan TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Dan sekarang kita akan mendalami perkara dugaan suap di Basarnas bersama Jennifer Girsa, kuasa hukum salah satu tersangka yang kemarin menyerahkan diri ke KPK, Mul Sunadi Gunawan. Dan bergabung juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman B. Ponto. Selamat malam Pak Jennifer, Pak Soleman. Selamat malam. Hai, Pak Jennifer, Anda ada pengacara, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Mul Sunadi Gunawan yang kemarin menyerahkan diri ke KPK. Klien ini, Anda ini sebenarnya siapa dan kaitannya dengan Basarnas bagaimana?
Pak Junifer, ini sepertinya masih termute audio Bapak. Boleh nanti dibuka? Oke, sudah. Jadi boleh dijelaskan siapa klien Anda ini dan apa kaitannya dengan Basarnas dalam kasus ini? Oh, baik. Masih belum bisa mendengar suara Pak Junifer di sini. Saya akan ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, kalau Anda melihat ada Basarnas yang terseret dalam kasus korupsi, ada juga Letkol yang terseret dalam kasus korupsi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang dipikiran Anda ketika Anda mendengar informasi ini? Ya, kalau dia memang melaksanakan korupsi, ya tidak ada salahnya itu akan ditahan ya. Suaranya hilang ya? Prosesnya Suara Bapak hilang. Karena mereka berdua itu adalah militer aktif, Ya. maka itu harus dilaksanakan melalui koneksitas. Tapi kok nggak keluar katanya. Kalau koneksitas, maka itu KPK harus memberitahu kepada TNI, dalam hal ini Panglima atau Puspom atau Babinkum. Itu. Oke. Tapi Basarnas kemudian menjadi tersangka kasus korupsi ini kan yang mengagetkan publik juga. Tapi sebelum Pak Soleman menjelaskan soal ini atau berpendapat soal ini, saya kembali ke Pak Junifer terlebih dahulu. Pak Junifer, saya ingin cek dulu audio dengan Pak Junifer. Ya, baik. Selamat sore. Selamat sore Pak Junifer. Ya. Sudah jelas. Ya, jadi klien Anda, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, ini siapa sebenarnya dan apa kaitannya dengan Basarnas dalam kasus ini? Baik, saya perlu informasikan supaya tidak simpang siur bahwa klien kami ini hadir secara etiket baik setelah dihimbau oleh KPK, itu satu. Yang kedua, keberadaan klien kami ini dalam masalah Basarnas sebetulnya klien kami ini adalah salah satu yang diberi tugas ataupun sebagai kontraktor, yaitu kalau kita cermati dari awal, yaitu mengenai pengadaan pendeteksi korban reruntuhan. Ya, itu nilai kontraknya pada saat itu sekitar 12 miliar. Nah, kemudian ada yang menarik sebetulnya dalam masalah ini yang perlu kami informasikan. Bahwa klien kami ini sebetulnya ya di dalam pekerjaan ataupun proyek ini adalah melanjutkan perusahaan yang ditunjuk sebelumnya tidak sanggup untuk mengadakan barang-barang yang diminta ataupun sebagai kontraktor. Pak Junifer, kita lanjutkan nanti ya, karena kita akan sesaat lagi mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda saudara yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan pembahasan soal perkara dugaan suap di Basarnas bersama Junifer Girsang, kuasa hukum salah satu tersangka yang kemarin menyerahkan diri ke KPK, Mulsunadi Gunawan, dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman B. Ponto. Kembali ke Pak Junifer, tadi Anda menyebutkan bahwa klien Anda, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, menyerahkan diri. Ia adalah orang yang melanjutkan proyek pengadaan alat untuk mendeteksi korban di bawah reruntuhan. Nah, dalam hal melanjutkan, artinya ditunjuk langsung ataukah menang tender klien ini? Enggak. Melanjutkan itu dengan demikian sudah ada pemenang tender sebelumnya. Tetapi dia tidak sanggup mengadakan barang karena dia bukan agent eksklusif untuk penyiapan barang. Baik. Ya, lantas inilah klien kami inilah yang mempunyai agent eksklusif. Dihubungi oleh siapa klien Anda? Ini dihubungi salah satu direktur di Basarnas, yaitu bagian peralatan. Ya, peralatan. Lantas, apa yang disampaikan? Disampaikan apakah saudara ini sebagai agent terhadap pengadaan barang pendeteksi korban? Nah, klien kami katakan benar, saya agent satu-satunya yang ada di Indonesia. Lantas dikatakan, apakah saudara bisa mempersiapkan barang? Lah tentu agent, tentu kita yang berhak. Setiap orang juga pasti mengambil barang kepada kita. Pada saat itu sudah diinformasikan kepada klien kami budgetnya, ya jumlah budgetnya. Kemudian klien kami katakan pada saat itu, lah kalau dibutuhkan 2 melihat kondisi begini dengan budget sebegituan, ya boleh saya partisipasi menjadi 3 karena kebutuhan ini sangat mendesak. Dia katakan, lantas disepakati pada saat itu dia melanjutkan. Dengan 3 unit alat itu ya? Iya, yang seharusnya 2.
Baik. Lantas pada saat itu, ya, staf ataupun bagian operasional menyampaikan kepada klien kami ini yang kemarin itu kami beretikat baik menghadiri langsung di KPK, sebagai juga owner, menyatakan, ya oke, kita melanjutkan untuk kepentingan bangsa negara. Saat melanjutkan proyek itu, apakah dimintai fee? Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Pada saat itu, karyawan ini katakan, Pak, ternyata kita ini ada himbauan. Ya, ada himbauan kalau kita melanjutkan dan kebiasaan di Basarnas, itu ada himbauan nanti kalau selesai proyek ini kita menyiapkan 10% sebagai dana komando, DAKO pada saat itu. Dana komando, jumlahnya berarti berapa? Dari 10% itu totalnya berapa nih? 10%. Ya, dari kontrak itu, ya itu yang dikatakan, yang sedang dipermasalahkan, yaitu 999.250,50 sen. Sampai begitu komitmennya ya. Dana komando itu dijelaskan juga nggak Pak? Untuk siapa, akan kemana dana komando ini kepada klien Anda? Tidak dijelaskan. Klien saya hanya menyatakan bahwa kalau memang ada lebih dan keuntungan kita, ya silakan aja kalau itu sudah menjadi ketentuan, ya sudah menjadi ketentuan. Itu yang diingatkan klien kami dan disampaikan klien kami dan disampaikan kepada staf yang berurusan dengan bagian peralatan ataupun yang ada di Basarnas. Lantas setelah selesai kontrak dan dibuat berita acara, ya ditagih ataupun diminta dana himbauan itu. Ya, karena kita sudah komitmen, ya klien kami ini juga menyatakan sudah komitmen menjadi himbauan, ya ikutin kalau itu yang sudah berlaku. Baik. Inilah kemudian setelah diserahkan baru ada tertangkap tangan kepada karyawan kami ini. Bukan kepada pemilik maupun komisaris ini. Pak Junifer, ini pertama kalinya klien Anda berrekanan dengan Basarnas atau sudah beberapa kali sebelumnya? Ya baru ini. Baru ini ya? Ini. Iya, barang yang sama baru kedua ini. Oke, baik. Pak Soleman, ada DAKO, dana komando yang diminta. Nilainya 10% dan akhirnya menyeret ke Basarnas. Apa yang kemudian Anda analisa dari kasus ini? Wah, kalau ada dana komando saya sendiri tidak tahu. Itu biasanya mungkin perjanjian mereka sendiri di dalam, tapi saya sendiri tidak mengerti itu. Apa itu maksudnya? Tidak pernah ada soal sebutan dana komando selama Anda aktif? Oh, selama saya aktif enggak pernah dengar saya. Tidak pernah dengar? Ya. Tidak ada informasi soal ini ketika mendengar dana komando ada 10% sebagai perjanjian dengan orang yang ditunjuk atau rekanan? Enggak pernah dengar. Oke. Dan Puspom TNI menegaskan Pak Soleman bahwa perkara ini kemudian ditangani oleh peradilan militer. Kemarin sempat ada komunikasi dengan KPK hingga akhirnya ditegaskan bahwa ditangani peradilan militer. Menurut Anda sudah tepat ini? Ya, saya kira sudah tepat itu di peradilan militer karena kalau di peradilan militer itu hukumannya bisa lebih berat daripada di hukuman di peradilan sipil. Kalau di peradilan sipil tidak mungkin ada pemecatan, tetapi kalau di peradilan militer pemecatan itu sangat mungkin ada. Sangat mungkin ada ya, karena yang terlibat ini kan perwira tinggi, Kabasarnas, kemudian ada Letkol juga yang terlibat, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apa catatan Anda untuk peradilan militer nanti? Ya pasti saya sangat yakin kalau di peradilan militer itu mereka apalagi sudah tertangkap tangan seperti begini, mereka akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan sudah terbukti kan kita bisa lihat itu ada yang dihukum seumur hidup, ada yang berapa tahun. Saya kira mereka akan melaksanakan tugas itu dengan baik, jurisprudensinya sudah ada. Jadi saya kira tidak perlu kalau ada banyak orang di peradilan militer malah dia tidak akan dihukum. Oh tidak, coba lihat itu sudah ada brigadir jenderal itu seumur hidup itu dalam kasus TWP atau kasus apa saya sudah lupa, tapi sudah ada itu, ada beberapa. Kemarin barusan Kemhan juga ada kan 15 tahun ditambah ganti rugi 155 miliar atau berapa
Oke. Itu sudah ada. Jadi untuk kasus Jadi Basarnas ini menurut Anda hukuman terberatnya bagaimana, Pak Soleman? minimal dipecat, minimal dipecat, Lalu kalau melihat sebelumnya sebelumnya itu ada yang ganti rugi, minimal dipecat, ganti rugi itu minim itu. Itu minim. Hukuman penjaranya? Kalau menurut Anda? Hukuman penjaranya kalau sudah dilihat yang sudah ada, ya kalau tuntutan paling 12 tahun, sekitar itu. Kalau lihat yang sudah pernah ada ya. Oke. Karena yang terlibat bukan main-main ini Pak Soleman, seorang Kabasarnas begitu. Iya, nggak ada masalah. Dia kan bintang 3. Apa bedanya dengan Pak Agus Purwoto bintang 2? Kan cuma beda-beda 1, jadi beda-beda tipis. Oke. Tapi hukumannya sama itu, nggak ada masalah itu. Jadi Anda yakin peradilan militer akan mengadili ini seadil-adilnya, seterbuka mungkin menurut Anda? Oh ya, terbuka. Kan kita bisa lihat bagaimana kasus waktu Pak Agus Purwoto dan kawan-kawan terbuka untuk umum, semua terbuka untuk umum. Jadi nggak masalah. Saya sangat yakin peradilan militer itu sangat tegas dalam melaksanakan komitmen bernegara ini. Apalagi korupsi ini. Dan jangan lupa korupsi ini. Itu salah satu tugas pokok TNI itu adalah melaksanakan SAR. Jadi itu sangat merugikan TNI juga kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik kan. Baik. Itu. Pak Junifer, ketika klien Anda berbisnis dengan Basarnas, bermitra dengan Basarnas atau berkanan kita sebutnya, siapa-siapa saja yang bertemu dengan klien Anda? Begini, biar clear dulu saya mau sampaikan ini ya, masalah Basarnas dengan klien kami. Sekali lagi, klien kami ini hanya melanjutkan. Ya, hanya melanjutkan. Ini titik terangnya di sini. Jadi beliau ini tidak ikut tender dari awal, tetapi melanjutkan ketidakmampuan orang. Kemudian beliau ini dikasih tugas dan menyelesaikan dengan baik. Dan ada himbauan, apabila sudah selesai pekerjaan, bisa ada dana komando yang sudah menjadi kebiasaan di sana. Itu menjadi tidak menang tender artinya ditunjuk langsung begitu ya, dengan orang yang bertemu adalah direktur peralatan tidak disebutkan ya Pak Junifer? Ya, melanjutkan ketidakmampuan. Kemudian supaya tidak salah persepsi, klien kami ini untuk mendapatkan proyek bukan menyuap loh. Tidak menyuap. Beda ini. Ya, terkecuali klien kami ini di dalam mendapatkan proyek harus menyiapkan uang. Tidak, ini klien kami tidak. Diminta. Ini apes ini kliennya. Ini klien kami kasihan ini apes, membantu malahan mendapat mudarat. Itu kasihan ini klien kami. Jadi Anda ingin menyatakan klien Anda diminta, tidak menyuap? Iya. Oke. Bukan diminta. Artinya ada himbauan. Ya, himbauan permintaan begitu ya. Ya. Jadi untuk mendapatkan proyek ini dia tidak ikut tender. Jadi jangan salah, tidak ikut tender. Dari bahasa Anda, klien Anda merasa dirugikan. Apakah nanti akan buka-bukaan siapa-siapa saja yang juga terlibat dalam kasus ini? Ya tentu akan dijelaskan bagaimana prosedur dia akhirnya membantu menjadi korban toh. Harus disampaikannya nanti. Ini kan menjadi korban, kasihan loh. Kontraknya hanya 13 miliar loh. Jadi harus dia menghadapi, sementara pekerjaan dia itu ratusan miliar. Gitu loh. Kalau dia mau bermain, tentu untuk mendapatkan proyek dia menyuap. Ini tidak. Baik. Tidak mendapatkan proyek, kemudian dia meluangkan, tidak. Melanjutkan. Itu yang dikatakan kasihan dia ini. Pak Soleman, tadi saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Pak Junifer tadi. Ketika berbicara dengan kliennya, ada orang dari Basarnas menyatakan, Pak ini biasanya ada dako, ada himbauan, dana komando. Saya berpikir ketika biasanya ada dana komando, artinya ini tidak sekali ini terjadi. Beberapa kali juga terjadi menurut Anda. Apakah juga Anda setuju dengan ini? Saya tidak tahu, itu kan di Basarnas ya. Tapi kalau di dalam militer, saya sepanjang saya tahu tidak ada. Saya nggak tahu kalau kebiasaan-kebiasaan di Basarnas ya, bagaimana itu. Tapi kalau menurut Anda dalam kasus ini, apakah tidak hanya 2 orang ini saja yang jadi tersangka? Di Basarnas adalah 2 TNI aktif, tapi juga menjadi pintu masuk untuk orang-orang lain yang terlibat dalam kasus ini ikut diseret juga. Ya itu bisa dilihat nanti siapa saja, itu kan baru 2. Nanti bisa dilihat mulai proyek diadakan itu waktu tendernya bagaimana, setelah menang tender bagaimana, apakah ada perjanjian sebelumnya, itu bisa dibongkar aja di pengadilan nanti.
Kalau kita bicarakan di sini kan nanti kita sudah mendahului pengadilan. Oke. Baik, kalau begitu dari kasus ini, dari kasus Basarnas ini, apa yang harus dievaluasi dari tugas anggota TNI di lembaga sipil seperti di Basarnas? Oh ya tidak, ya anggota sipil anggota militer di sipil itu memang ada yang dibutuhkan karena Undang-Undang TNI membenarkan ada 10 lembaga departemen yang anggota militer itu dibolehkan tanpa alih status. Jadi itu tidak ada masalah, itu tergantung manusianya. Oke. Jadi manusianya kalau miring tidak hanya di dalam, di luar pun akan miring. Evaluasinya seperti apa menurut Anda, Pak Soleman? Saya kira evaluasi, ya ini sudah biasa di militer, kita sudah sangat keras kok hal-hal begini. Sudah selalu, zaman saya Aspam Kasal, zaman saya Kabais, selalu kita ingat-ingatkan. Tapi kan manusia ini lebih bodoh dari keledai, suka selalu 2 kali membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Sudah banyak contoh. Ini banyak sekali contoh itu militer-militer. Dari Angkatan Laut ada bintang 2, Angkatan Darat bintang 1, sekarang Angkatan Udara bintang 3. Atau sistem pengawasannya yang harus dievaluasi juga, Pak Soleman? Sistem pengawasan itu tidak kurang-kurang. Kita punya waskat, kita punya banyak. Tapi dasar kalau manusia ya memang kembalikan ke manusiaannya. Pribadi bagaimana? Ini ya, pengawasan, saya kan bagian dari pengawasan. Saya tahu bagaimana kita membangun pengawasan. Mulai dari intelijennya, dari POM-nya, dari provosnya, semua itu ada. Tapi kalau memang niat, ada kalanya ya begitu itu. Jadi dijalankan saja hukuman yang ada, itu resiko. Dan itu kan sudah ada buktinya. Coba lihat Angkatan Laut itu di Bakamla ada, Angkatan Darat TWP, Sabri ada. Kita tunggu nanti peradilan militer. Jadi sama aja, jadi namanya orang itu tidak melihat apa dia militer atau tidak. Sama saja. Untuk itu maka tegakkan aja hukum itu dengan baik. Makanya kalau militer sangat keras. Jadi kalau ada orang bilang meragukan peradilan militer, saya bisa bilang jangan ragukan peradilan militer. Untuk memutus ini berarti bergantung pada hukuman yang dijatuhkan di peradilan militer, Pak Soleman ya. Untuk memutus kasus seperti ini, anggota TNI di lembaga sipil artinya dibutuhkan hukuman yang sangat tegas dari peradilan militer ya. Betul. Betul. Baik, Pak Junifer, klien Anda akan belak-belakan ya, akan terang-terangan. Ya tentu menjelaskan apa yang dialami dan kemudian sekali lagi klien kami korban ini Pak Ponto ini ada Pak Ponto ya. Saya sependapat tadi ada pertanyaan. Ini kan kesan yang saya tangkap di dalam proses dan kemudian dijelaskan oleh klien kami ini bahwa memang himbauan ini ternyata ini sudah menjadi satu budaya yang ada di Basarnas. Jadi ini penting juga, ini perlu diperbaiki. Ya, jadi satu. Kedua, supaya ini betul-betul bisa dibersihkan, harapan kami bahwa siapa-siapa yang ada kontraktor yang sudah melaksanakan pekerjaannya, apakah sama dialami oleh klien kami? Pasti sama dialaminya. Pasti sama. Jadi sistemnya ini yang harus diperbaiki. Inilah sumbang saran dari apa yang kami alami selama kami mendampingi klien kami. Baik, bisa diperdalami lagi nanti karena biasanya ada dana himbauan atau dana komando ini yang harus didalami dan harus dievaluasi supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Terima kasih Pak Junifer Girsang, terima kasih juga Pak Soleman Ponto sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih.